Halo guys, welcome back to Areko Channel. Sekarang Are akan membahas 6 tips membuat telur dadar padang tebal dan mengembang cantik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Biasanya kalau ingin buat telur dadar yang padat dan mengembang, kita akan mengocok beberapa telur hingga berbuih untuk memasukkan udara ya guys ya. Tapi ternyata rahasia telur dadar padang yang tebal cantik ini bukan udara ya guys ya. Yang pertama ya guys ya, pakai telur bebek agar lebih tebal dan padat. Biasanya kita selalu buat telur dadar dengan telur ayam. Nah, kalau ingin buat telur dadar padang yang teksturnya tebal dan padat, ganti telur ayam dengan telur bebek. Bagian kuning telur bebek mempunyai warna yang lebih gelap ya guys ya, pekat serta berbau lebih amis. Namun soal protein, telur bebek cenderung lebih tinggi dari telur ayam. Jika membandingkan rasanya, tentu telur dadar padang yang pakai telur bebek jauh lebih nikmat dan istimewa ya guys ya. Seperti kalau kamu buat martabak telur. Pakai jumlah telur minimal 3 butir ya guys ya. Rahasia kedua, kalau ingin telur dadar padang yang tebal adalah jumlah telur. Pakailah minimal 3 telur bebek untuk satu kali memasak telur dadar. Kalau di rumah makan Padang, umumnya mereka memakai 4-5 telur sehingga hasilnya benar-benar tebal ya guys ya. Jika kamu tidak punya banyak telur bebek ya guys ya, kamu bisa mengkombinasikan telur bebek dengan telur ayam ya guys ya. Misalnya, untuk 3 telur bebek bisa digantikan dengan 2 telur bebek dan 2 telur ayam. Tambahkan terigu serbaguna. Selain memakai banyak telur, tambahkan terigu serbaguna agar telur dadar lebih tebal dan padat ya guys ya. Untuk takarannya, kamu bisa sesuaikan dengan jumlah telur. Misalnya kamu memakai 3 telur, maka bisa ditambahkan dengan 2-3 sendok makan terigu serbaguna. Intinya, hati-hati menambahkan takaran tepungnya ya guys ya, agar telur dadarnya tidak didominasi rasa tepung. Cukup aduk telur secara perlahan dan merata. Rahasia ketebalan telur dadar padang bukanlah udara ya guys ya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mengocok adonan telur hingga berbusa. Karena meskipun dikocok hingga berbusa, pada akhirnya setelur dadar hanya akan mengembang selama digoreng saja ya guys ya, dan mengempis saat sudah dingin. Kocoklah adonan telur secara perlahan saja ya guys ya, tapi pastikan semua bahan tercampur rata. Pakai minyak goreng yang agak banyak. Menggoreng telur dadar padang itu tidak sama seperti omelet mie ya guys ya. Telur dadar ini harus digoreng dengan minyak yang agak banyak atau shallow fry ya guys ya, yakni sekitar 3/4 tinggi wajan. Panaskan minyak terlebih dahulu dengan api sedang. Tes panasnya bisa dengan mencelupkan spatula atau meneteskan sedikit adonan telur. Kalau sudah agak panas, kecilkan api dan masukkan adonan telur agar bentuknya bulat dan rata. Gunakan wajan yang mempunyai diameter hingga 30 cm ya guys ya. Balik telur dadar ketika satu sisi sudah kecoklatan. Selama proses goreng, telur dadar tidak perlu sering dibolak-balik, sebab telur dadar bisa rusak dan tidak bisa membentuk bulatan dengan sempurna ya guys ya. Oleh karena itu, cukup balik telur ketika satu sisi sudah kecoklatan. Angkat sedikit telur dadar dan jika sudah coklat, balik perlahan dengan spatula besar. Setelah itu, goreng hingga kedua sisi matang kecoklatan. Oke guys, sekian saja info dari Areko Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.